Di kanal Kebijaksanaan Leluhur, kita akan menyelami 20 petuah berharga dari Zhuge Liang. Beliau 181-234 M dengan nama panggilan Kong Ming dan julukan Guru Naga Tersembunyi adalah seorang Perdana Menteri, pendiri negara, politisi, diplomat, komandan militer, pendidik, dan penemu teknis terkenal dari dinasti Shu Han pada periode 3 kerajaan. Kontribusi terbesarnya adalah membantu Liu Bai membangun Shu Han, menciptakan formasi 3 kaki yang membagi 3 kerajaan, serta membentuk aliansi Shu Wu yang mengakhiri dominasi Wei. Beliau dianggap sebagai salah satu ahli strategi terbesar dan paling cemerlang di masanya, bahkan disandingkan dengan ahli strategi Tiongkok lainnya, Sun Tzu. Namun, semua kampanye militernya melawan Cao Wei tidak berhasil, dan akhirnya beliau wafat di tenda pertempuran karena sakit. Bukan hanya memiliki bakat luar biasa, Zhuge Liang juga dikenal dengan kesetiaannya yang mendalam kepada negara, bekerja tanpa lelah hingga akhir hayatnya. Putra dan cucu Zhuge Liang pun mewarisi tekadnya untuk melindungi dinasti Han, dan mereka gugur secara heroik saat Shu Han hampir runtuh, menciptakan teladan kesetiaan keluarga yang tak tertandingi, kesetiaan 3 generasi yang bersinar dalam sejarah, yang membuat nama keluarga Zhuge terkenal sepanjang sejarah. Zhuge Liang juga merupakan satu-satunya pejabat sipil dari periode 3 kerajaan yang diabadikan di Kuil Kaisar, yang dibangun oleh dinasti Ming dan Qing, tempat 41 pejabat berjasa yang paling berbakat dan setia dari berbagai dinasti disembah. Semasa hidupnya, beliau bergelar Markis Wuxiang, dan setelah wafat, dianugerahi gelar anumerta Markis Zhongwu. Oleh karena itu, generasi selanjutnya sering memanggilnya Markis Wu atau Markis Wu juga sebagai bentuk penghormatan. Izinkan saya mempersembahkan kepada Anda 20 petuah klasik dari Zhuge Liang. Jika Anda merenungkan pepatah bijak yang abadi ini, Anda akan memperoleh manfaat tak terbatas dan sangat terbantu dalam kehidupan serta pekerjaan Anda. 1. Mulia tanpa sombong, menang tanpa angkuh, berbakat namun rendah hati, kuat namun pemaaf. Artinya, orang yang mulia tidak akan sombong, yang menang dan berjasa tidak akan puas diri, yang berbakat namun rendah hati dan hormat kepada bawahan, serta yang teguh namun pemaaf dan sabar. Berada di posisi tinggi tanpa kesombongan, berprestasi tanpa keangkuhan, memiliki talenta namun bisa bersikap rendah hati dan menghormati orang yang lebih rendah. Tegas namun bisa berlapang dada dan sabar terhadap semua orang. Guan Yu, yang bernama panggilan Yun Chang, adalah seorang jenderal terkenal pada periode 3 kerajaan. Guan Yu Yun Chang adalah sosok yang gagah berani dan berbakat luar biasa. Namun, ia memiliki kelemahan, yaitu terlalu sombong dan terlalu menonjolkan diri. Karakter inilah yang menyebabkan kematian Guan Yu saat ia ditugaskan untuk melawan Cao Wei di Jingzhou. Cao Cao mengutus seseorang untuk bersekutu dengan Sun Quan melawan Guan Yu. Sebelum mengambil keputusan, Sun Quan mengirim utusan untuk melamar Putri Yun Chang bagi putranya, guna menyelidiki sikap Guan Yu. Kala itu, Guan Yu sama sekali melupakan ajaran penasehat Kong Ming. Ia tidak hanya menolak lamaran, tetapi juga menghina utusan dan Sun Quan. Ucapannya, bagaimana mungkin putri harimau menikah dengan anak anjing? Sangat melukai hati Wu Timur dan merusak strategi Zhuge Liang. Oleh karena itu, sejarawan menilai bahwa keputusan Sun Quan untuk secara diam-diam bersekutu dengan Cao Cao dan membunuh Guan Yu adalah buah pahit dari kesombongan Guan Yu yang berlebihan. 2. Muda tak berusaha, tua akan merana. Artinya, jika saat muda kita diserang kemalasan dan tidak berusaha keras, maka di usia tua, kita akan menyesali hari-hari yang telah berlalu. Hal yang paling disesali dalam hidup ini adalah baru menyadari di masa tua betapa ceroboh dan borosnya kita menghabiskan masa-masa paling indah dalam hidup. Masa muda penuh gairah, penuh kesenangan, terlena dalam pesta pora, minum-minum semalaman dengan teman, berjudi, atau terjun ke dunia hiburan. Hidup manusia hanya singkat, beberapa puluh tahun, dan masa muda adalah waktu yang sangat berharga yang berlalu begitu cepat seperti bayangan yang melintas di jendela.
Jika tidak berusaha, Anda akan menyesal saat usia senja tiba. Menoleh ke belakang dengan sedih, kepala sudah beruban, tenaga dan kekuatan sudah habis. Penyakit menumpuk di tubuh, sementara karir dan segala urusan tidak ada yang berhasil. Betapa menyedihkan. Saat ingin memulai lagi dari awal, semuanya sudah terlambat. Karena saat itu segalanya sudah tidak mungkin diperbaiki atau dikembalikan. 3. Tanpa kesederhanaan, cita-cita tak akan jelas. Tanpa ketenangan, tak akan tercapai visi yang jauh. Artinya, tanpa kesederhanaan, cita-cita tidak akan jelas. Tanpa ketenangan, visi yang jauh tidak akan bisa dibangun. Manusia haruslah tenang, bersahaja, tidak mengejar ketenaran dan keuntungan materi, barulah cita-citanya bisa terlihat jelas. Haruslah murni dan damai, barulah bisa mencapai batas yang mendalam dan luas. Kutipan ini diambil dari Surat Nasihat kepada Anak, yaitu surat Zhuge-Liang saat berusia 54 tahun untuk menasihati putranya, Zhuge-Jan, 8 tahun. Sebenarnya, kesederhanaan yang diharapkan Zhuge-Liang bukanlah agar Zhuge-Jan menjadi orang biasa-biasa saja, tidak melakukan apa-apa, menghindari orang dan dunia, atau menyepi di gunung dan hutan belantara. Kesederhanaan juga bukan berarti manusia bermalas-malasan menghabiskan hidupnya. Dalam ketenangan, Zhuge-Liang berharap putranya sederhana dan berakal jernih, agar dalam hatinya tidak ada pikiran-pikiran yang mengganggu, tidak berguna, dan tidak ada keinginan yang akan membuat kebijaksanaannya menjadi lebih jelas dan mantap. Hanya dalam keadaan tenang, rasionalitas manusia tidak akan terbelenggu oleh ketenaran dan keuntungan, tidak akan terkontaminasi oleh hal-hal sepele, dan tidak akan terkikis oleh godaan orang banyak. Pada saat yang sama, Zhuge-Liang menasehati putranya agar tenang dan memiliki pandangan jauh ke depan. Perlu mempertahankan mental yang baik, melepaskan sifat tergesa-gesa, maka hati yang tenang akan menjadi luas dan mendalam seperti langit yang tinggi. Orang yang bisa setenang itu, baru bisa memiliki pandangan yang panjang dan jauh ke depan. Manusia haruslah tenang, bersahaja, haruslah murni dan damai, barulah bisa mencapai batas yang mendalam dan luas. 4. Pertemanan berdasarkan kekuasaan dan keuntungan sulit bertahan lama. Artinya, hubungan yang dibangun berdasarkan kekuasaan dan kepentingan sulit bertahan lama. Kalimat ini berarti bahwa jika Anda menggunakan keuntungan untuk membangun hubungan, Anda tidak akan bisa bekerja sama dalam jangka panjang. Pepatah ini mirip dengan peribahasa lama, teman anggur dan daging. Sungguh benar seperti puisi dalam Kebiasaan Dunia, Toy Day, dari Nguyen Binh Hiem. Masih ada perak, masih ada uang, masih ada murid. Habis nasi, habis anggur, habis pula tuan. Pada masa ini, siapa yang benar-benar jujur dan siapa yang hanya berpura-pura baik? Murid-murid hanya mereka yang di bawah kekuasaan, antek-antek, bawahan. Pencatut berarti orang yang berbicara manis, menjilat, dan berbohong. 5. Cita-cita harus luhur dan jauh. Artinya, cita-cita harus tinggi dan jauh. Sebagai manusia, kita harus memiliki hati yang lapang dan cita-cita yang tinggi. Untuk berhasil, kita harus memiliki tekad, tidak boleh malas atau pasif. Semakin tinggi tekad, semakin mudah meletakkan dasar untuk mewujudkan impian, semakin besar motivasi untuk terus maju. Selain pepatah ini, Zhuge-Liang juga sangat mementingkan poin pertama. Karena sebagai manusia, kita harus menetapkan cita-cita. Hanya dengan menetapkan cita-cita yang besar dan jauh, kita akan memiliki kekuatan dan tekad yang cukup untuk mengatasi segala kesulitan dan musibah, mengatasi kelemahan diri, dan terus melangkah maju menuju tujuan. Dalam surat nasihat kepada keponakan, Going Wai Saltu, Zhuge-Liang menjelaskan secara rinci pentingnya menetapkan cita-cita seperti yang disebutkan. Hidup tanpa belajar tidak akan luas bakat. Tanpa tekad, belajar tidak akan berhasil. Artinya, jika tidak belajar, bakat tidak akan berkembang. Jika tidak memiliki tekad, belajar tidak akan menghasilkan. Prajurit di zaman dahulu sering memiliki sikap lapang dada, pandangan jauh ke depan, keteguhan dan ketegasan, serta mengabdi sepenuh hati kepada rakyat.
Orang yang hanya menghafal kitab suci tanpa tekad, tanpa prinsip dan pendirian sendiri, tidak dapat dianggap sebagai cendekiawan sejati dan sulit mencapai hasil. Selain itu, orang yang tidak belajar sama saja dengan berjalan di malam hari. Orang yang tidak belajar seperti permata yang tidak diasah. Permata itu, meski indah, jika tidak diasah akan jadi tak berguna. Permata itu akan sia-sia, artinya, jika tidak belajar, manusia akan menjadi buta dan gelap. Walaupun itu adalah permata, jika tidak diasah dan dipoles, permata itu tidak akan memiliki nilai apa-apa. 6. Mengabdi sepenuh hati hingga akhir hayat. Artinya, berbakti sepenuh hati sampai mati. Seseorang yang melakukan sesuatu, pertama-tama harus memiliki etika dan kesopanan. Berbakti dengan tulus adalah hal yang paling berharga. Zheng Zi berkata, "Setiap hari aku bertanya pada diriku 3 kali, apakah aku telah setia dalam merencanakan sesuatu untuk orang lain? Apakah aku memegang teguh janji saat bergaul dengan teman? Apakah aku telah melatih apa yang diajarkan kepadaku? Apapun yang terjadi, kita harus mengerahkan segenap hati dan kekuatan untuk melakukan pekerjaan. Tanggung jawab harus diutamakan." Banyak orang dalam masyarakat selalu mencari keuntungan pribadi, melakukan apapun hanya memikirkan diri sendiri. Pikiran inilah yang membuat mereka kehilangan kualitas diri, kehilangan kepercayaan orang lain, membuat mereka tidak bernilai di mata orang banyak. 7. Yang berpandangan jauh akan aman, yang tak berpandangan jauh akan celaka. Artinya, orang yang berpandangan jauh akan mendapatkan kedamaian. Orang yang tidak tahu berhati-hati akan menghadapi bahaya. Orang-orang sukses tidak pernah membuat pilihan, hanya karena melihat beberapa keuntungan sesaat. Sebaliknya, mereka akan meluangkan waktu untuk mempertimbangkan konsekuensi di berbagai tingkatan sebelum membuat keputusan penting. Oleh karena itu, ini akan membantu mereka menghindari masalah dan bahaya di masa depan. Seseorang yang ingin mencapai hal besar harus memiliki pandangan jauh ke depan. Dalam papan catur kehidupan ini, setiap jabatan, setiap peran harus memiliki pandangan yang luas, menyeluruh, memperluas dan memperpanjang pandangan Anda, membantu Anda menentukan arah perkembangan suatu masalah, mengendalikan seluruh situasi. 8. Untuk melihat cita-cita seseorang, tanyakan pandangannya tentang benar dan salah. Artinya, untuk menelaah cita-cita seseorang, kita harus menanyakan pendapatnya tentang hal benar dan salah, untuk menilai karakternya. Untuk mengenal seseorang, pertama-tama, kita harus melihat penilaian orang tersebut terhadap masalah benar dan salah. Dari situ, kita bisa menilai pandangan dan cita-citanya. Moralitas menentukan tindakan. Pandangan tentang benar dan salah membentuk perilaku seseorang. Apa yang Anda anggap salah mungkin sepenuhnya cocok bagi orang lain, dan sebaliknya. Ini dapat menyebabkan konflik atau masalah dalam konteks tertentu. Dengan mengetahui moralitas seseorang, Anda dapat menghindari konflik tertentu dengan mendengarkan pendapat lawan bicara dengan cermat. Dari apa yang benar dan salah, Anda akan lebih banyak tahu tentang sifat moral dan pendirian orang tersebut. Seorang pemimpin yang tidak dapat membedakan dengan jelas antara musuh dan teman akan menghadapi konsekuensi yang sangat tragis. Hanya orang yang memiliki cita-cita tinggi, pendirian kokoh, dan hati yang lapang yang dapat menjadi rekan kerja. 9. Si penakut tak bisa menembus, si pemarah tak bisa berpikir jernih. Artinya, orang yang penakut tidak dapat memahami hal-hal dengan mendalam. Orang yang pemarah dan ceroboh tidak dapat bersikap rasional. Setiap orang memiliki bakat dan keahlian pribadi, tetapi sangat sedikit orang yang mengembangkan bakat dan keahliannya menjadi seorang ahli yang dapat membangun bangsa atau memberikan kontribusi luar biasa bagi umat manusia. Ini hanya karena kemalasan. Ketika seseorang mengabaikan dirinya sendiri, merasa puas diri, mengizinkan dirinya untuk beristirahat atau menunda pekerjaan dan studi, atau mengutamakan waktu untuk kegiatan hiburan, membangun nama, dan bersosialisasi, maka ia sedang berjalan di jalur kegagalan.
Demikian pula, orang yang pemarah dan ceroboh tidak dapat mempertahankan rasionalitasnya, tidak cukup jernih untuk mengevaluasi situasi dan membuat keputusan yang tepat, sehingga sering membuat kesalahan fatal yang berujung pada kegagalan, bahkan kehilangan nyawanya. Dan kematian Zhang Fei adalah contoh yang paling jelas dari makna pepatah ini. 10. Jenderal yang cakap memiliki penasihat terpelajar dan bijaksana sebagai kepercayaan, memiliki orang yang tenang, hati-hati, dan teliti sebagai mata dan telinga, dan memiliki prajurit pemberani dan ahli perang sebagai cakar dan taring. Artinya, jenderal yang cakap, meskipun jenius dalam strategi, tidak dapat berhasil tanpa bantuan penasihat yang berpengetahuan luas, berbakat tinggi, berpikir cermat dan teliti, serta jenderal yang gagah berani dan ahli perang yang siap terjun ke medan pertempuran. Liu Bei, seorang yang rendah hati dengan visi strategis dan karakter lurus, berhasil mendapatkan kesetiaan dan dukungan kuat dari banyak jenderal legendaris seperti 5 jenderal harimau dan seorang ahli strategi jenius, Zhuge Liang, pada zamannya. Akhirnya, beliau berhasil menyatukan sebagian Tiongkok. 11. Belajar membutuhkan ketenangan, bakat membutuhkan belajar. Tanpa belajar, bakat takkan luas. Tanpa tekad, belajar takkan berhasil. Artinya, segala urusan belajar membutuhkan ketenangan, dan untuk menjadi berbakat, seseorang harus belajar. Tanpa belajar, tidak ada cara untuk mengembangkan bakat. Tanpa tekad, tidak ada cara untuk berhasil dalam belajar. Inilah mengapa para jenius seringkali menyepi di gunung-gunung dan hutan belantara untuk berlatih dan belajar, kemudian menjadi jenius yang terkenal sepanjang sejarah seperti Jiang Ziya, Raja Wen dari Zhou, Pei Kezi, Lao Zi, Konfusius, dan Zhuge Liang. Orang bijak zaman dulu berkata, 10 tahun belajar di bawah jendela tak ada yang bertanya. Sekali ujian lulus dan terkenal ke seluruh dunia. Artinya, 10 tahun mengasah ilmu di balik jendela tanpa dikenal siapapun, hanya dengan satu ujian, lulus dengan gelar tertinggi seperti Zhuang Yuan, Bang Yan, Tan Hua, maka seluruh dunia akan mengenal. Pepatah ini juga merangkum proses tekad belajar dan melatih bakat Zhuge Liang. Beliau bertekad dan rajin setiap hari selama 9 tahun belajar dengan seorang pertapa di gunung. Kemudian 9 tahun lagi menyepi di Longjong, sambil mengembangkan bakatnya. 12. Saat mabuk, sifat asli seseorang dapat terlihat. Artinya, gunakan anggur untuk melihat karakter seseorang. Ketika seseorang mabuk, perilaku dan karakternya akan terlihat sangat jujur, tanpa ada yang disembunyikan. Dengan melihat manifestasi-manifestasi tersebut, seseorang dapat menilai karakter mereka. Jika seseorang saat mabuk masih bisa menjaga harga diri dan batasannya, itu menunjukkan bahwa ia adalah orang yang berbudi. Sebaliknya, jika alkohol masuk, kata-kata kotor keluar, dan melakukan hal-hal yang tidak senonoh, maka ia adalah orang yang licik. 13. Ketika sulit, pimpinlah. Ketika berhasil, mundurlah. Artinya, ketika menghadapi kesulitan, ambillah inisiatif untuk memimpin. Ketika ada keberhasilan, biarkan orang lain yang maju. Mengkhawatirkan apa yang dikhawatirkan rakyat sebelum mereka, bersukaria setelah rakyat bersukaria, adalah inti dari gagasan ini. Seorang pemimpin sejati akan menghadapi kesulitan, menjadi yang terdepan. Ketika berhasil, ia tidak mengharapkan hadiah, tidak meminta imbalan. Ini dianggap sebagai prinsip seorang pemimpin sejati di zaman dahulu. Pada periode 3 kerajaan, Zhao Yun terus-menerus meraih kemenangan gemilang, menghancurkan formasi 8 gerbang emas tentara Cao Cao, mengalahkan Gong Cao, memecahkan pertahanan dengan satu serangan, menyelamatkan putra Liu Bei dalam pertempuran Changban, memenggal lebih dari 50 jenderal Cao Cao, merebut pedang Qinggang di puncak Sichuan, Hanzhong, menyerang pasukan Man yang dipimpin oleh Meng Huo, dan berpartisipasi dalam ekspedisi utara yang dipimpin Zhuge Liang. Kisah-kisah prestasi Zhao Yun telah menjadi legenda. Zhao Yun dianggap sebagai pahlawan yang gagah berani, siap menghadapi tugas besar, tidak takut kesulitan, tetapi juga sangat sederhana dan rendah hati. 14. Segala persiapan sudah lengkap, hanya angin timur yang kurang. Artinya, semua sudah siap, hanya kurang angin timur.
Ini adalah kalimat yang diucapkan Zhuge Liang kepada Zhuge Yu saat mereka berdiskusi di Jiangdong untuk menyerang Cao Cao. Pasukan aliansi Sun Liu telah menyiapkan rencana lengkap, prajurit siap sedia, strategi pun sudah matang, hanya tinggal menunggu angin tenggara bertiup untuk melancarkan serangan api ke kemah Cao. Frasa ini berarti bahwa segala sesuatu seolah sudah sempurna dan lengkap, tetapi terkadang bisa menemui jalan buntu karena kurangnya faktor penentu. Itu adalah waktu yang tepat atau kesempatan. Yang paling penting di sini adalah kata waktu, karena dalam melakukan apapun, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah saat ini waktu yang tepat untuk melakukannya? Apakah terlalu dini atau terlalu terlambat? Kapan waktu yang paling tepat untuk melakukannya? Hanya jika dilakukan pada waktu yang tepat, hasilnya akan maksimal. 15. Jangan karena kedudukanmu lantas meremehkan orang lain. Jangan karena pendapatmu sendiri lantas merugikan kepentingan umum. Jangan karena kemampuanmu lantas kehilangan kepercayaan. Artinya, jangan karena posisi tinggi merendahkan orang lain. Jangan karena pendapat pribadi merugikan kepentingan umum. Jangan karena kemampuan menyebabkan hilangnya kepercayaan. Inti dari kalimat ini adalah seseorang harus memiliki sifat altruis, mendahulukan orang lain daripada diri sendiri, yaitu memikirkan orang lain terlebih dahulu, baru memikirkan diri sendiri. Ini juga menekankan pentingnya kepercayaan. Dalam bertindak, seseorang tidak boleh mengandalkan jasa atau kemampuannya untuk melakukan hal-hal yang menghilangkan integritas dan keadilan. 16. Dekati orang-orang berbudi, jauhkan orang-orang licik. Inilah mengapa dinasti Han awal berjaya. Artinya, dekatilah orang-orang berbudi luhur dan jauhkan diri dari orang-orang licik. Karena hal inilah, dinasti Han awal, Xian Han, menjadi makmur. Memahami pepatah ini tidak sulit, tetapi bagaimana cara mengenali orang berbudi luhur dan orang licik? Ada pepatah lama, menggambar harimau bisa menggambar kulitnya tapi sulit menggambar tulangnya. Mengenal orang bisa mengenal wajahnya tapi sulit mengenal hatinya. Seorang penilai seni yang salah menilai sebuah lukisan atau tulisan, paling-paling hanya bangkrut, hanya kerugian materi. Tetapi jika salah menilai orang, dampak buruknya bisa tak terbatas. Paling ringan adalah kehilangan orang dan harta. Menurut aturan menilai orang dari Konfusius, dapat disimpulkan menjadi 3 kata: lihat, amati, selidiki. Beliau berkata, lihatlah tujuan dari perbuatannya, amati cara dan alasan dia melakukannya, selidiki apa yang membuatnya merasa nyaman dan senang. Dengan demikian, karakter seseorang dapat terlihat jelas. Kriteria menilai orang dari guru naga tersembunyi, Zhuge Liang, berasal dari 7 aspek: kebijaksanaan, adaptasi, pemahaman, keberanian, kesetiaan, kejujuran, dan ketulusan, untuk dapat memberikan penilaian yang paling komprehensif tentang orang lain. 17. Hadapkan pada bahaya dan kesulitan untuk melihat keberaniannya. Artinya, menempatkan seseorang dalam situasi berbahaya dan sulit untuk melihat keberanian lawannya. Pada masa 3 kerajaan, Zhang Fei adalah orang yang selalu mendampingi Liu Bei sejak masa sulitnya. Beliau banyak berkontribusi pada berdirinya Shu Han. Terkenal dengan kekuatannya yang mampu mengalahkan ribuan orang, bukan hanya keberanian yang mengabaikan kematian. Zhang Fei benar-benar menjadi momok bagi musuh. Dalam pertempuran Xiangyang Changban, meskipun hanya tersisa beberapa puluh prajurit, sementara pasukan Cao jumlahnya ratusan ribu, keberanian Zhang Fei membuat Cao Cao ketakutan dan mundur. Dalam pertempuran itu, Xia Haojie mati ketakutan. Setelah itu, Cao Cao sangat ketakutan sampai jantungnya hampir pecah dan ia meninggal. Ia pernah bertarung dengan Lu Bu lebih dari 50 ronde tanpa ada yang menang atau kalah. Prestasi Zhang Fei meliputi menumpas pemberontakan Serban Kuning, menghentikan pasukan Cao Cao dalam pertempuran Changban, mengejar Cao Cao dalam pertempuran Tebing Merah, menaklukkan Sichuan, menaklukkan Yanyan, bertarung dengan Lady Chen di Baxi, dan bertarung dengan Ma Chao. 18. Pancing dengan keuntungan untuk melihat integritasnya. Artinya, gunakan keuntungan, uang, dan kehormatan untuk melihat integritas seseorang.
Orang yang berintegritas tidak akan kehilangan jati dirinya karena keuntungan, uang, atau ketenaran. Guan Yu setelah kekalahan Dik Sujo demi melindungi nyawa kedua kakak iparnya, istri Liu Bei menyerah kepada Cao Cao dan meraih prestasi sebagai balasan. Meskipun Cao Cao sangat menghargai dan memberinya hadiah besar, setelah pertempuran membunuh Yan Liang, Guan Yu mengumpulkan semua hadiah dan mengembalikannya kepada Cao Cao, menulis surat perpisahan, lalu membawa kedua kakak iparnya menuju tempat Liu Bei di pasukan Yuan. Pasukan Cao ingin mengejar, tetapi Cao Cao berkata, "Orang itu pergi demi tuannya, jangan dikejar." Menunjukkan bahwa Guan Yu memang seorang yang sangat setia pada masa 3 kerajaan. 19. Hal besar sulit di awal, hal kecil mudah di awal. Artinya, hal besar sulit di awal, hal kecil mudah di awal. Kita tahu pepatah lama segala sesuatu sulit di awal, tetapi yang lebih tepat adalah kalimat hal besar sulit di awal, hal kecil mudah di awal dari Zhuge Liang. Hal-hal kecil hampir tidak memerlukan banyak persiapan dan bisa dilakukan dengan mudah, seperti membalik telapak tangan. Sebaliknya, hal-hal besar akan menghadapi ribuan rintangan. Ketika kita menghadapi tumpukan kesulitan, itu berarti apa yang kita lakukan bukanlah hal kecil, sehingga kita perlu menguatkan tekad yang teguh, berhati tabah, menyingkirkan kesulitan, melangkah maju dengan mantap, barulah bisa mencapai tujuan besar. Dengan memahami hal ini, kita tidak akan takut kesulitan, melainkan menganggap kesulitan sebagai anugerah Tuhan untuk melatih tekad agar dapat mencapai kesuksesan di masa depan.